Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Satrasia. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah panjang, penuh sejarah dan nuansa mistis dari salah satu situs bersejarah di Kabupaten Malang, yaitu situs Patirtaan Ngawonggo yang berada di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan. Tempat ini bukan hanya peninggalan kuno yang sepi dan terlupakan, tapi menyimpan mitos yang sudah hidup ratusan tahun lamanya. Mitos ini terus diceritakan dari generasi ke generasi dan dipercaya hingga sekarang, bahkan banyak orang yang masih datang ke sini untuk mengalap barokahnya. Mari kita mulai dari awal mula berdirinya Patirtaan ini. Situs Patirtaan Ngawonggo dipercaya berasal dari era kerajaan Singosari sekitar abad ke-13. Pada masa itu, tempat ini digunakan sebagai tempat mandi atau bersesuci oleh para pahlawan dan tokoh penting kerajaan tersebut. Yang paling sering disebut dalam cerita rakyat adalah Tokoh Kendedes, istri dari Tanggul Ametung yang kemudian menjadi ibu dari Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Masyarakat percaya bahwa Kendedes sering mandi atau bersesuci di situs ini guna menjaga kesucian diri karena ia dipercaya sebagai wanita yang memiliki wahyu keraton. Sejak saat itu, air dari Patirtaan Ngawonggo dianggap bukan air biasa, tapi air yang mengandung kekuatan spiritual, air yang bisa membersihkan bukan hanya tubuh, tapi juga hati, pikiran, bahkan nasib seseorang. Inilah awal mula mitos tentang air keabadian dan air kesucian itu lahir. Ketika masa kerajaan runtuh dan Indonesia masuk pada masa penjajahan Belanda, banyak situs kuno terlupakan. Tapi Patirtaan Ngawonggo tetap bertahan walau tak terawat. Namun, mitos tentang kekuatan air tetap hidup. Bahkan para pejuang kemerdekaan dari daerah sekitar kadang datang diam-diam ke tempat ini untuk mandi dan memohon keselamatan sebelum berangkat berjuang melawan penjajah. Pada masa ini juga muncul cerita-cerita baru. Konon katanya jika orang datang ke tempat ini dengan hati yang kotor atau niat buruk, maka mereka akan tersesat, melihat penampakan, atau bahkan tiba-tiba jatuh sakit. Tapi kalau datang dengan niat baik, airnya terasa dingin, segar, dan membawa kedamaian. Di era Orde Baru, masyarakat mulai berani lagi merawat situs ini. Tapi pengunjungnya belum sebanyak sekarang. Hanya sebagian orang-orang tua yang masih percaya akan mitos-mitos leluhur yang sering datang. Nah, masuk ke era zaman sekarang, era zaman modern. Situs ini kembali banyak dikunjungi para wisatawan, apalagi setelah beberapa konten viral di media sosial yang menunjukkan keindahan dan keheningan tempat ini. Tempat ini sekarang gak cuma menjadi tempat spiritual, tapi juga tempat healing, refleksi diri, bahkan wisata edukasi budaya. Sekarang pada bagian kalah menariknya, di sekitar situs ini kamu bisa menemukan makanan tradisional khas desa yang sudah ada sejak dulu. Makanan ini biasanya dijajakan oleh warga lokal dan resepnya diwariskan secara turun-menurun. Beberapa makanan kuno yang bisa kamu temukan antara lain seperti wedang rempah, nasi jagung, tiwul, dan lain sebagainya. Makanan-makanan ini bukan cuma bikin kenyang, tapi juga menyimpan cerita. Tiap gigitan membawa kita pada rasa syukur, kesederhanaan, dan kearifan lokal yang mungkin jarang kita temui di kota. Jadi teman-teman, kalau kamu datang ke situs Patirtaan Ngawonggo, kamu bukan cuma akan diajak menyelami
kisah spiritual dari zaman kerajaan, kamu juga akan merasakan hangatnya sambutan warga, tenangnya alam pedesaan, dan nikmatnya makanan kuno yang kaya makna. Ini bukan sekedar tempat wisata, tapi tempat untuk mengenal kembali jati diri kita sebagai orang Jawa, sebagai orang Indonesia, dan sebagai manusia yang menghargai warisan leluhur. Himpunan Mahasiswa Satrasia kembali menghadirkan momen kebersamaan yang seru, heboh, dan pastinya berkesan. Dalam rangka mempererat solidaritas antar anggota, kami mengadakan berbagai permainan yang bukan hanya bikin tertawa, tapi juga menumbuhkan semangat kekeluargaan. Mulai dari kikit kardus yang bikin peserta harus ekstra lentur, sampai tantangan bola meluncur yang penuh strategi dan kekompakan. Belum lagi sesi pertepungan yang sukses bikin semua wajah penuh warna putih, bukan karena bedak, tapi karena keseruan yang tak terbendung. Teriakan, tawa, hingga cipratan tepung menjadi bukti nyata betapa hangat dan menyenangkan kebersamaan kami. Kegiatan sederhana, tapi maknanya sangat luar biasa. Terima kasih untuk seluruh panitia dan partisipan yang telah membuat acara ini sukses. Semoga semangat ini terus hidup dalam setiap langkah Himpunan Mahasiswa Satrasia ke depan. Satrasia, solid, aktif, berkarya.